Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-45 dan kita masih dalam buku Al-Fiqhul Muyassar ala Dhawil Kitab was Sunnah dalam Kitab Az-Zakah ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas menyelesaikan nisab unta. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kadar zakat yang wajib pada sapi. Pada 30 ekor sapi sampai 39 wajib mengeluarkan 1 ekor tabi', ya, yaitu sapi yang telah berumur setahun. Jadi setiap 30 ekor sapi umpamanya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya dan sudah sampai haul umpamanya 1 ekor sapi yaitu tabi'. Ia dinamakan demikian karena ia mengikuti yatba'u induknya. Dia senantiasa mengikuti induknya. Dan pada 40 ekor sapi sampai 59 zakatnya adalah 1 ekor musinnah. 1 ekor musinnah, yaitu sapi yang telah berumur 2 tahun. Ia dinamakan demikian karena giginya atau asnannya muncul. Disebut dengan musinnah karena umur 2 tahun. Jika telah sempurna 2 tahun, maka gigi-gigi sapi tersebut akan keluar. Pada 60 ekor sapi sampai 69 zakatnya adalah 2 ekor tabi'. Kemudian pada setiap 30 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor tabi', dan pada setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinnah, dan begitulah seterusnya. Zakat sapi ini lebih mudah kita menghafalnya dibanding dengan unta tadi. Maksudnya zakat unta, karena dia setiap 30 1 tabi'. Ketika sempurna 40 berganti kepada musinnah. Musinnah adalah sapi yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, sedangkan tabi' adalah yang berumur setahun masuk tahun kedua. Hal ini tentunya berdasarkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan kepada beliau, Mu'adz mengatakan, fa amaroni an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnah. Tabi', ya. Beliau menjelaskan kepada kita Mu'adz, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi 1 ekor tabi', dan dari setiap 40 ekor sapi 1 ekor musinnah. Kita katakan tadi tabi' adalah sapi yang berumur setahun masuk tahun kedua, sedangkan musinnah berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Dan juga nanti bagi saudara-saudara kaum muslimin, kita akan menyediakan tabel bagi peserta Akademi Nur, dan tabelnya seperti ini. Umpamanya jumlah dari 30 ekor sapi sampai 39, maka zakatnya adalah 1 ekor tabi'. 40 sampai 59 zakatnya adalah 1 musinnah. 60 sampai 69 zakatnya adalah 2 tabi'. 70 sampai 79 zakatnya adalah 1 tabi' dan 1 musinnah. Dan kita kalikan seterusnya. Jika lebih dari 79 ini, maka setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi', dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinnah. Umpamanya seseorang punya sapi 120 umpamanya. 120 berapa zakatnya? Kita lihat. Biar sempurna 120 bagaimana kita mengkalikannya. Umpamanya 120 itu berarti 40 40 40. Berarti zakatnya adalah 3 ekor musinnah. Karena setiap 40 ekor maka 1 musinnah.
yaitu satu sapi berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Umpamanya, seseorang punya sapi 90 umpamanya. Orang punya sapi 90 ekor. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah kita mengambil kaidah ini setiap 31 ekor tabi'. Jadi biar lebih sempurna dia, kita buat semuanya 30. Jadi 30 tambah 30 60 tambah 30 menjadi 90. Jadi zakatnya adalah 3 ekor tabi'. Dan begitulah seterusnya kita mengalihkannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan kadar zakat yang wajib pada kambing. Pada 40 ekor kambing, kita sebutkan sebelumnya, zakat kadar terendah untuk kambing adalah 40 ekor. Jika seorang punya kambing 39 ekor, belum wajib baginya untuk membayar zakat. Pada 40 ekor kambing sampai 120 ekor, zakatnya wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Pada 121 ekor sampai 200 ekor, zakatnya wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Pada 201 ekor sampai 300 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing. Kemudian kadar wajib menjadi tetap setelah kadar jumlah ini, sehingga pada setiap 100 ekor, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Pokoknya sudah melebihi 300, pokoknya 400 ekor kambing. Berapa zakatnya? 4 ekor kambing. 500 semuanya. 5 ekor kambing. Karena setiap 100 kita tambah zakatnya 1 ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini berdasarkan hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik dalam kitab As-Shadaqah. Beliau mengatakan, hadis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. Sangat jelas ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Artinya pada zakat kambing, yakni kambing saimah yang digembalakan tanpa biaya, ini memang syarat yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Bila jumlahnya 40 sampai 120 ekor, terdapat kewajiban zakat 1 ekor kambing. Kemudian, lalu bila melebihi 120 ekor sampai 200, maka di dalamnya ada kewajiban zakat 2 ekor kambing. Lalu bila lebih dari 200 ekor sampai 300 ekor, maka di dalamnya ada kewajiban zakat 3 ekor kambing. Lalu bila lebih dari 300 ekor, maka pada setiap 100 ekor kambing, kewajiban zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jelas ya? Karena yang ditentukan dalam syariat hanya sampai 300. Jika melebihi 300 dan sempurna setelah 100 semuanya 400, maka zakatnya adalah 4 kambing. 500, 5 ekor kambing. Karena setiap tambahan 100, maka ditambah 1 ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di buku ini juga kita nanti akan menyediakan tabel zakatnya adalah zakat kambing dari jumlah 40 ekor sampai 120, maka 1 ekor kambing. Kemudian 121 sampai 200, maka 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing. Lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah kepada bagian yang ketiga untuk mempersingkat waktu, sifat harta yang wajib diambil sebagai zakat. Jadi, di sini kita akan mempelajari sifatnya, bentuknya. Apakah semua hewan atau kambing itu boleh kita jadikan sebagai bahan zakat kita umpamanya? Kita kasih yang sakit sebagai zakat, ataupun kita kasih yang paling bagus kambing kita, ataupun kita kasih yang cacat atau pincang umpamanya. Apakah dibolehkan? Di sini kita akan menjelaskan. Islam dengan syariat yang adil mempertimbangkan antara kepentingan orang-orang fakir dan juga orang-orang kaya.
Maka Islam mengajak untuk memberikan hak kaum fakir secara penuh tanpa dikurangi. Islam juga mengajak untuk menjaga hak orang-orang kaya pada harta mereka. Ya, jelas ya, agama kita, agama Islam, agama yang sempurna, sangat memperhatikan hak-hak setiap Muslim dan juga hak orang-orang yang bergaul dengan orang-orang Muslim, bahkan orang kafir. Diajari kita hak-hak mereka, apa yang kita harus laksanakan. Terutama dalam hal zakat ini. Oleh karena itu, Islam menetapkan batas yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu dari harta pertengahan, bukan yang paling bagus. Maksudnya pertengahan ya, bukan yang paling bagus. Kita berikan harta kita, zakat kita umpamanya dari kambing atau sapi, kita kasih yang pertengahan, bukan yang paling bagus. Jangan pula kita kasih yang paling buruk. Ya. Maka biasanya di negara Islam seperti Saudi, petugas zakat itu keliling mendata orang-orang yang wajib zakat umpamanya. Jadi, petugas zakat patut memperhatikan ketentuan yang wajib, karena kurang dari ketentuan, maksudnya ketentuannya tidak sah. Sebab ia mengurangi hak fakir miskin dan juga orang-orang yang berhak mendapat zakat tersebut. Islam juga tidak mengambil harta lebih tinggi dari ketentuannya, karena ia mengurangi hak orang-orang kaya. Jelas ya. Jadi yang kita zakat itu adalah harta pertengahan kita, tidak yang paling bagus ya, karena itu mengurangi hak-hak orang kaya. Dan juga tidak yang paling jelek sehingga, atau yang paling buruk sehingga orang-orang fakir tidak membutuhkannya umpamanya. Kemudian di sini disebutkan petugas zakat juga tidak boleh mengambil hewan sakit. Di sini jelas ya, cacat dan juga tua renta, karena ia tidak berguna bagi orang fakir. Sebaliknya dia juga tidak boleh mengambil hewan yang jago makan, yaitu hewan yang gemuk yang disiapkan untuk dimakan. Juga tidak boleh mengambil induk yang mengurusi anak-anaknya, tidak boleh mengambil makhid. Makhid adalah yang melahirkan ya, yang mengandung. Makhid, mengandung, yaitu hewan bunting. Disebutkan di sini hewan bunting. Tidak boleh mengambil pejantan yang disiapkan untuk mengawini. Tidak boleh mengambil hewan-hewan pilihan yang menarik pandangan mata, karena ia termasuk karaim al-mal. Karaim al-mal ya, karaim al-amwal, yaitu harta mulia, harta yang utama. Memang setiap orang kaya biasanya memiliki harta yang utama. Terkhusus orang-orang yang memiliki hewan ternak umpamanya, dia memiliki hewan yang bagus umpamanya. Jadi petugas zakat seharusnya tidak mengambil itu. Mengambilnya dapat merugikan pemiliknya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wa karaima amwalihim, kata Rasulullah. Hindarilah mengambil harta mereka yang mulia dan utama. Jadi petugas zakat yang keliling umpamanya, atau amil zakat ini, mereka tidak dibenarkan untuk mengambil harta yang paling bagus yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut. Seperti hewan ternak umpamanya, sapi yang paling bagus diambil sebagai zakat. Walaupun memang sudah sampai nisabnya, itu jangan kita ambil. Yang diambil adalah harta pertengahan, umpamanya sapi yang tidak cacat, yang tidak buruk kali. Maksudnya pertengahan dia. Kalau dikasih kepada fakir miskin, mereka senang dan tidak menyusahkan mereka ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini berdasarkan asar yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, bahwa dia berkata kepada petugas zakat, yaitu Sufyan, "Qul liqaumika inna nad'u lakum ar-rubba wal makhidha wa dhatal lahmi wa fahlal ghanam wa na'khudh al-jad'a wath-thani wa dhalika wasatun bainana wa bainakum fil mal." Jelas ya perkataan Umar bin Khattab ini. Beliau katakan, katakanlah kepada kaum, wahai Sufyan, sesungguhnya kami meninggalkan untuk kalian, yakni tidak mengambil induk, maksudnya yang baru beranak, yang mengurusi anak-anaknya. Juga tidak kami ambil kambing bunting yang hampir beranak. Kami, maksudnya, dan juga tidak diambil kambing pedaging dan juga kambing pejantan. Akan tetapi kami mengambil jada'ah, kambing yang umurnya memasuki tahun kedua, dan saniyah, kambing yang umurnya memasuki tahun ketiga. Itulah pertengahan yang adil pada harta antara kami dengan kalian. Jelas ya. Jadi petugas zakat itu berusaha mengambil zakat itu terkhusus dari kambing, unta, itu dari
pertengahan, bukan yang paling bagus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkah kepada yang selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya. Bab bagian keempat, al-khultah, dalam bahasa Arab al-khultah yaitu gabungan pada hewan ternak. Khultah terbagi menjadi dua. Di sini kita bagi menjadi dua. Penggabungan hewan ternak itu kita bagi menjadi dua. Pertama, khultah a'yan ya, yaitu status hewan ternak tersebut dimiliki oleh dua orang secara bersama. Namun bagian salah satu pihak belum dipisahkan dari bagian pihak yang lain. Khultah a'yan ini bisa terjadi karena warisan dan bisa juga karena pembelian. Jadi penggabungan harta mereka itu bergabung umpamanya. Namun belum dipisahkan milik si fulan dengan si fulan umpamanya. Ini biasanya bisa bergabung karena warisan dan juga karena pembelian. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, khultah awsaf, yaitu hewan ternak maksudnya hewan ternak dimiliki oleh dua orang dan bagian masing-masing pihak bisa dibedakan dan diketahui. Ini jelas ya. Maksudnya walaupun dia bergabung hewan ternak tadi, namun bagian si fulan dengan si fulan bisa dibedakan. Yang mengumpul antara keduanya hanyalah pertetanggaan semata. Maksudnya peternakan mereka berkumpul seperti itu. Khultah dengan kedua bentuknya membuat dua harta yang dicampur seperti satu, maksudnya satu harta bila penggabungan keduanya mencapai nisab dan keduanya pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Jadi jika pengumpulan harta tersebut sama-sama dan sudah mencapai nisab dan kedua pemiliknya termasuk orang yang wajib menunaikan zakat. Jadi keduanya wajib membayar zakat. Kemudian di sini disebutkan muallif, seandainya salah seorang pemiliknya kafir, di sini jelas ya. Maksudnya mereka mengumpulkan hartanya. Salah seorang di antara mereka kafir. Maka khultah tidak sah dan tidak berdampak. Jadi penggabungan hewan ternak itu tidak sah dan tidak dianggap. Hendaknya kedua harta tersebut bersama-sama dalam satu kandang, yaitu tempat bermalam dan bernaung dalam satu kawasan tempat pengembalaan, pergi bersama dan pulang bersama, tempat memerah dan pengembala keduanya sama-sama, sehingga pejantan yang mengawini keduanya juga sama. Jelas ya. Memang ini syaratnya. Memang mereka harus sama-sama. Bila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu harta. Ya, jika syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu tempat bermalam, tempat bernaung, tempat bergembala sama, dan berangkat sama, pulang sama, ini syaratnya. Jika syarat itu terpenuhi, maka dua harta yang dicampur itu menjadi seperti satu. Sebab dampak dari khultah ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan karena khultah bergabungnya mereka. Rasulullah mengatakan, la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtama'in khasyata as-sadaqah wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis-sawiyyah. Artinya, harta yang terpisah itu tidak boleh dikumpulkan dan harta yang berkumpul itu tidak boleh dipisahkan karena takut membayar banyak zakat. Harta yang berasal dari dua percampuran, maka sesungguhnya keduanya akan kembali dibebankan di antara mereka berdua dengan takaran yang sama. Rasulullah menyebutkan ini. Jadi khultah, penggabungan harta ini berdampak pada wajib dan gugurnya mengeluarkan zakat. Hal tersebut terkhusus pada hewan ternak, bukan yang lain ya. Ini terkhusus hanya untuk hewan ternak. Namun bentuk jenis yang lain tidak digunakan pengumpulan atau penggabungan harta ini. Sebagai contoh kita sebutkan menggabungkan harta yang terpisah. Ada 3 orang, masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Sehingga total kambing yang mereka miliki adalah 120 ekor. Maka kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian, maka
kalau kita menganggap masing-masing pihak memiliki sendirian, niscaya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat 30 ekor. Ini contoh yang bagus ya dari muallif. Umpamanya ada 3 orang ya. 3 orang memiliki setiap orang memiliki 40 ekor kambing. Kita ketahui nisab kambing itu 40 ekor. Jika secara terpisah, mereka bertiga ini harus mengeluarkan 1 ekor kambing setiap orang. Jadi zakatnya 3. Namun mereka maksudnya menggabungkan harta tersebut. Di sini disebutkan, akan tetapi bila kita menggabungkan kambing semuanya, maka hanya wajib mengeluarkan kambing 1 ekor saja. Dalam contoh di sini, mereka menggabungkan kepemilikan harta kambing-kambing yang terpisah agar mereka hanya wajib mengeluarkan zakat 1 ekor saja, bukan 3. Maka seperti ini tidak dibenarkan. Makanya Rasulullah mengatakan tidak boleh kita menyatukan atau mengumpulkan harta yang terpisah. Dan juga sebaliknya. Seperti yang kita sebutkan contoh tadi, 3 orang memiliki kambing, setiap orang memiliki 40 ekor. Itu terpisah awalnya. Jadi setiap orang mengeluarkan zakat 1 ekor. Ya. Kemudian untuk menjadi hilah umpamanya, mereka gabungkan, 3 kambing ini jadi milik 1 orang umpamanya, mereka satukan, digabungkan. Kita ketahui jumlah 40 tambah 40 80 ditambah 40 120. Kita ketahui nisab kambing itu jika dia 40 sampai 120 adalah 1 ekor kambing. Mereka gabungkan sehingga zakatnya menjadi 1 ekor. Itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Dan juga contoh memisahkan harta yang terkumpul umpamanya. Itu tadi contoh yang menggabungkan. Contoh yang memisahkan harta yang terkumpul. Seseorang memiliki 40 ekor kambing. Lalu ketika dia mengetahui tentang kehadiran petugas zakat yang tiba, maka dia memisahkannya lalu meletakkannya 20 ekor di satu tempat dan 20 ekor lain di tempat yang lain, sehingga tidak diambil zakat darinya karena tidak mencapai 1 nisab. Ini juga tidak dibenarkan, memisahkan. Ini 1 orang. Dia memiliki kambing 40. Kita ketahui nisab kambing itu 40 ekor. Kemudian dia mengetahui petugas zakat datang. Maka dia pisahkan kambingnya. Dia buat di satu tempat, di tempat A 20, di tempat yang lain 20 umpamanya. Sehingga tidak masuk kepada nisab zakat. Sehingga petugas zakat tidak mengambil zakat dari dia 1 ekor kambing. Ini juga tidak dibolehkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita, dan sekedar catatan adalah kadar zakat yang wajib pada sapi adalah 30 ekor, dan setiap nanti 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi', dan setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinnah. Kemudian kadar zakat pada kambing adalah 40 ekor kambing. Ya, ketika seorang memiliki 40 ekor kambing dan sampai haulnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian zakat yang wajib sifatnya atau bentuknya yang wajib kita keluarkan atau yang diambil oleh petugas zakat adalah harta pertengahan. Harta pertengahan, bukan yang paling bagus. Terkhusus dalam hal bahimatul an'am ini. Kemudian juga penggabungan harta. Penggabungan harta ini kita katakan jika itu milik 2 orang dan belum jelas miliknya atau pembagiannya, maka itu dianggap harta yang sama selama syaratnya terpenuhi umpamanya. Untuk bahimatul an'am ini syaratnya adalah dia bermalam di tempat yang sama, bernaung di tempat yang sama, keluar digembalakan bersama, dan pulang juga bersama, dan juga pejantannya juga sama. Jika syarat itu maka dianggap sebagai harta, satu harta, maka dikeluarkan zakatnya. Namun perlu kita garis bawahi di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh memisahkan harta yang bersatu dan juga menyatukan harta yang terpisah. Sebagaimana kita katakan tadi.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan jika itu salah berasal dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.